Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Abdul Hakim. Di sini saya sebagai mahasiswa tingkat akhir di Universitas Garut yang sedang melakukan penelitian, yaitu untuk yang sekarang yaitu sesi wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak Kim Kim? Baik, saya akan bertanya mengenai akun Anda ya. Ikut Anda. Jadi bagaimana sih tujuan awal dibuatnya akun tersebut? Akun apa? Dibangun sejak awal akun yang @me@_gaya itu akun yang buat personal branding bisnis fotografi gitu. Instagram. Ya, akun Instagram. Tujuan awal ya jelas ya, untuk personal branding agar orang lain bisa tahu kalau saya itu siapa dan saya sebagai apa. Hmm, Seperti itu. Tujuannya Tujuannya ya jelas untuk jualan, marketing mengenai fotografi. fotografer itu. Jasa Nah, fotografi. apakah tujuan itu berubah seiring dengan berjalannya waktu? Kan itu dibangunnya sejak tahun berapa? Akun tersebut? 2017. 2017. Nah, sampai sekarang itu apakah tujuannya masih sama atau Masih berbeda? sama, cuman dari eh, maksudnya apa tujuannya masih sama untuk personal branding, terus pajang karya juga. Personal branding di situ kan di Instagram, selain saya mengupload hasil karya, saya juga memposting kegiatan saya dan behind the scene fotografi. Behind the scene ketika saya motret gitu. Ya, Dikit. kalau untuk strateginya apa yang pernah dilakukan tapi tidak memberikan dampak gitu yang signifikan? Apakah di akun-akun tersebut menggunakan strategi kayak gimana gitu? Strategi apa maksudnya? Strategi untuk apa? Strategi dalam nge-brandingnya, branding akun supaya banyak followers atau yang jelas dibikin konten. Jadi strateginya ya, selain kita mencari teman atau mencari komunitas agar media sosial atau Instagram saya berkembang, saya juga memakai strategi saling invite gitu. Saya punya teman baru, ya udah saling invite aja, saling follow to follow gitu. Apalagi di sesama fotografer, mungkin dia juga butuh referensi atau saya mau cari referensi. Kan setiap orang pembawaannya atau hasil karyanya, konsep maupun itu meskipun dengan kamera yang sama, tapi kalau fotografernya berbeda pasti ada perbedaan dari hasilnya itu. Terus kalau untuk kendalanya apa sih yang sering dihadapi dalam menjaga konsistensi konten itu? Kendalanya sih Interaksi dengan followers manajemen waktu kayaknya. Jadi kita kan tidak bisa kegiatan lain. Ada kegiatan lain, tidak bisa terus mantengin Instagram, mantengin akun punya saya, karena akun Instagram yang saya pakai itu Instagram pribadi, itu tidak ada admin, jadi saya yang pegang sendiri gitu. Jadi masih berbentrokan dengan kegiatan saya yang lain gitu. Itu sih kendalanya, meskipun ya kita memang dituntut untuk bekerja lebih keras
berpikir lebih cerdas dan berimajinasi tanpa batas, karena dituntut untuk menghasilkan karya yang kredibilitas seperti itu. Terus menurut Anda itu bagaimana sih bentuk engagement atau seperti apa yang dianggap paling bermakna engagement? Selain followers yang banyak gitu kan, selain followers yang banyak, terkadang saya tidak, meskipun ada keinginan buat memperbanyak follower, tapi apa gunanya kalau follower banyak tapi akunnya tidak berinteraksi, maksudnya Ya, gitu ya, tidak berinteraksi, tidak ada yang komen, tidak ada yang like. Mending Instagram, mending apa, followernya seadanya, dengan tumbuh sendirinya atau organik, tanpa ada, kan sekarang mah ada beli followers, beli like, beli apa gitu kan ya. Saya tidak mencoba untuk itu, dan saya membiarkan saja akun saya berkembang dengan sendirinya. Orang akan lebih menghargai, orang akan lebih bisa interaksi dengan karya yang saya upload original. Baik, untuk yang selanjutnya paling bertanya terkait akun ya. Ya, boleh Pak Kim Kim. Nah, untuk akun tersebut itu bagaimana sih cara menjaga agar akun itu selaras, seperti visual foto formal, visual keseharian, untuk caption serta stories agar pesannya tetap konsisten gitu. Ini yang saya lakukan ya, belum tentu orang lain lakukan, dan belum tentu orang lain membuat atau menselaraskan akun Instagramnya seperti yang saya miliki. Kebetulan karena ini dibangun dari personal branding, jadi awal mulanya mengupload foto pribadi, personal, mengupload foto saya, kegiatan saya. Namun seiring berjalannya waktu, karena akun ini akan digunakan sebagai wadah, sebagai tempat jualan gitu kan, jual jasa fotografi. Dulu sempat saya hapus-hapusin foto-foto yang memang tidak untuk dipublish lah ya gitu, tidak untuk dipublish atau bukan tidak sesuai dengan apa, dengan tujuan yang tujuan menjual gitu kan ya. Saya hapus, atau enggak saya apa namanya Pak Kim, nggak dihapus tapi nggak ada di feed, diarsipkan. Nah, diarsipkan yang memang tidak sesuai atau tidak enak dipandang. Dari contohnya ini foto wedding, terus di tengahnya ada kegiatan saya, dan di sampingnya ada foto wedding lagi. Nah, yang foto yang sayanya itu diarsipkan seperti itu. Jadi lebih tertata lah gitu, di enak-enak. Sekarang kan Instagram juga terus berkembang gitu kan, terus ada update terbaru. Terus dari segi story juga saya dibuatkan apa namanya yang bulat-bulat di itu tuh sorotan. Nah, di sorotan di situ saya klasifikasikan, ini kegiatan saya, terus yang ini buat kerjaan, yang ini buat kerjaan, yang ini karya, yang ini pure kegiatan saya sehari-hari, seperti itu. Nah, kalau untuk yang selanjutnya yaitu apa sih strategi yang diterapkan agar narasi personal di caption terjaga seragam di setiap unggahannya gitu? Dari yang dulu ya, yang dulu
Kalau yang dulu yang sebelum sebelum di apa dipakai untuk jualan, dulu ya sesuai dengan apa yang saya rasakan. Contohnya hari ini saya sedang sedih nih. Biasanya upload fotonya, captionnya juga agak sedih gitu kan, nggak mengobar-ngobar gitu kan. Ya kalau sekarang karena dipakai untuk jualan, ya tentunya saya harus bisa menahan perasaan saya gitu kan. Jadi ketika saya mengupload foto agar netral gitu kan, agar netral, ketika membuat caption saya lebih memilih ke AI aja. Ya udah, saya bertanya ke AI, contohnya foto-foto apa yang mau saya upload, tinggal diketik di AI, nanti AI ngasih caption yang pilihan caption. Nanti kita yang tentukan pula gitu, tapi lebih dari struktur bahasa gitu, nggak terlalu lebay, nggak terlalu ini. Oke lah yang gitu. sesuai dengan foto-foto. Pasti akan sesuai dengan foto tersebut. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang selanjutnya itu bagaimana membangun alur cerita postingan supaya pengikutnya itu merasakan kesinambungan yang sesuai gitu, kesinambungan narasi yang sesuai. Ya tentunya membuat perubahan atau berkembang lah seiring dengan waktu. Kita ciptakan foto yang lebih baik dan yang lebih baik lagi, yang lebih bagus dan yang lebih bagus lagi dari dengan jadi lebih fresh gitu. Oh ternyata akun ini tuh berkembang, akun ini tuh menciptakan sesuatu hal yang baru, akun ini tuh masih aktif sampai sekarang. Oh akun ini tuh bukan robot tuh. Jadi ke situ nanti juga akan berdatangan interaksi jikalau foto yang saya atau karya yang saya upload itu menarik perhatian followers. Lanjut Pak Kim. Selanjutnya itu apakah akun ini pernah berkolaborasi gitu dengan akun-akun lain atau semacam komunitas gitu. Terus bagaimana sih dampaknya terhadap jangkauan interaksi gitu? Kolaborasi pernah ya, berkolaborasi dengan, tapi bukan dengan komunitas, lebih Dengan di artis, personal. Saya dulu berkolaborasi dengan akun atau nama ya namanya Adriani. Dia itu kayak model. Saya kebetulan butuh model gitu. Saya guide, saya ajak ke Adriani ya. Terima kasih Bu Adriani. Kolaborasi saya waktu itu lagi ingin motret perempuan pakai kebaya, terus di nuansa di alam, terus ada curugnya. Kebetulan saya lihat dan mencari informasi, curug atau air terjun Sangyang Taraje dengar dari orang enak, bagus, view-nya bagus. View-nya bagus, tempatnya juga luas. Ya pada waktu itu saya langsung ajak ke sana, Kak Adriani, dan dia pun mau gitu kan. Kebetulan pas saya ajak dia mau dengan saya memberikan atau menyampaikan tujuan maksud saya mengajak Kak Adriani ke sana hanya untuk kolaborasi gitu. Saya ingin motret dan dia ingin foto yang beda dari yang lain atau foto bagus gitunya. Tentunya saling, saya mempunyai manfaat, Bu Adriani juga mempunyai manfaat, saling kerjasama. Sama-sama. Kalau
di bahasa sekarang mah I win you win lah. Jadi saya menang dia juga menang gitu kan. Nggak ada niatan untuk memanfaatkan, nggak ada, tapi ini benar-benar saya dapat manfaat dari Bu Adriani dapat manfaat dari saya motret di sana di Curug Sangyang Taraje, dan memang betul tempatnya bagus, enak, hasil fotonya juga bagus menurut saya ya, belum tentu menurut teman-teman yang lain, tapi kalau menurut saya itu udah bagus banget, keren. eh, Udah itu saya post di Instagram dan memang menghasilkan engagement yang luar biasa, value bukan hanya angka tapi ada interaksi di situ. Tentunya followers saya bisa melihat foto itu dan followers Kak Adriani juga bisa melihat foto itu. Jadi saling meningkat. Jadi saling mendukung dan saling mendorong. Kalau Begitu. kalau selain dari itu, apakah ada dari komunitas gitu? Komunitas dulu sih sempat ada saya kalau komunitas kolaborasi nampaknya belum pernah kalau komunitas, tapi kalau saling apa ya, saling mendukung adalah, contohnya saya kan contohnya di dunia wedding gitu kan, saya saya ada komunitas IWVC kalau nggak salah mah, IWVC ya. Saya bikin story dan saya mention ke sana, saya mention ke IWPC pun saya pun dapat feedback gitu dari IWPC, kadang saya di storykan oleh komunitas tersebut, seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu apa sih kriteria pemilihan mitra kolaborasi agar selaras dengan identitas dan akun @_gaya 2 gini? Untuk pemilihan saya nggak, kalau untuk saya nggak terlalu pilih-pilih, yang penting kita saling memberikan manfaat, ya udah kita eksekusi gitu. Mau itu ya, mungkin kalau menurut orang luar atau orang lain mungkin saja alangkah baiknya bermitra atau apa tadi, kolaborasi dengan komunitas. Ya kalau saya di bidang fotografi ya sama komunitas fotografi mungkin ya, tapi kalau menurut saya nggak harus seperti itu. Kalau mau kolaborasi, kenapa tidak mencoba dengan persona atau komunitas yang lain juga gitu, membuka diri, mau dengan perorangan seperti tadi yang saya lakukan, mau sama instansi, mau sama komunitas Ataupun vendor lain, menurut saya it's okay, asal tidak ada yang dirugikan gitu. Saya untung, dia juga untung gitu. Saya berkolaborasi sama ini, kalau vendor tuh sama Haikal Decoration. jadi itu lumayan ada Iya, saling memberikan manfaat gitu, manfaatnya promosikan. iya, saling mempromosikan, betul. Jadi ada keterkaitan. Iya. Kalau misalkan seorang butuh high decoration sama fotografernya, otomatis fotografinya di hire gitu sama high decoration ke kitanya gitu, ke akun tersebut. Iya. Untuk yang sekarang itu, untuk evaluasian dari akun @gaya_, untuk @gaya 2 ini, yaitu untuk pertanyaan yang pertama, data apa saja sih yang biasa dipantau melalui Instagram Insight, seperti engagement rate, reach, atau pertumbuhan follower, dan seberapa seringnya gitu? Tentunya ketika saya membuka Instagram,
semuanya bisa diakses atau semuanya bisa dilihat ya, mulai dari interaksi, terus mulai dari followers, like, love. Soalnya Instagram juga memberikan data kepada kita, mulai dari usia yang follow akun saya gitu. Instagram kasih gitu. Biasanya saya lihat di Insight gitu kan, Insight keluar datanya, ya hampir semuanya keluar. Jadi saya memantau semuanya, tidak hanya followers aja, tidak hanya love aja, dan itu memang harus dilihat semuanya, karena kalau tidak hanya dilihat satu faktor atau satu elemen, mungkin nggak keseluruhan perkembangan dari akun tersebut. Itu kalau semuanya terlihat gitu, dan kita bisa atau kita butuh dari data tersebut, maka kita bisa mengevaluasi. Kalau kita hanya mencari data seputar love aja, berarti data yang lain tidak terlihat. Nah, maka akan susah untuk mengevaluasinya. Kalau kita melihat datanya semuanya, perkembangan dari akun Instagram @_gaya2, ya berarti saya bisa mengevaluasi mulai dari ini, untuk bulan ini apa yang harus ditingkatkan, untuk tahun ini apa yang harus ditingkatkan, kan lebih jelas gitu tujuannya gitu. Apakah bisa diberikan contohnya gitu untuk penyesuaian strategi berdasarkan rate atau berdasarkan data seperti perubahan jadwal unggahannya gitu? Kalau untuk jadwal unggahan, dulu saya sebelum dipakai untuk jualan Instagram, saya ngepost kegiatan saya tidak terjadwal gitu. Ya semaunya saya aja. Iya, tidak konsisten. Semaunya saya aja. Ketika saya punya kegiatan yang bagus, terus yang memang saya terlihat baik atau terlihat cool, ya saya post. Tapi kalau di kegiatan tersebut saya tidak baik, tidak bagus, ya atau lagi bad mood, ya saya nggak post. Itulah media sosial mungkin. Nggak, ya kalau untuk sekarang, karena untuk jualannya saya dituntut untuk terus aktif, karena apa ya, karena kalau tidak aktif dan tidak terjadwal, mungkin follower saya akan menganggap akun ini fake atau robot, atau akun ini sudah tidak digunakan, maka akan keluar secara sendirinya, atau nge-unfollow lah, karena sudah tidak ada manfaat mungkin kalau gitu. Ada konten gitu. Karena mereka juga butuh referensi atau butuh informasi atau data yang ada di akun @gaya2, @gaya2. Kalau untuk penyesuaian strateginya bagaimana? Menyesuaikan strategi maksudnya gimana? Strategi kontennya gitu, yang berdasarkan data, apakah ada peningkatan atau bagaimana? Ya jelas ada Sering dengan berjalannya waktu ada peningkatan. Iya. Kalau dulu gitu kan, yang saya hanya ngepost aja gitu kan, tidak gitu aja, tidak bergerak gitu. Tapi kalau memang kita kasih jadwal gitu, contohnya pagi-pagi ngepost, pagi-pagi terus ngepost, ada engagement, ada peningkatan, algoritma baca aktivitas akun.
begitu Pak Kim. Oke, untuk yang selanjutnya paling bagaimana sih mengukur keberhasilan integrate marketing komunikasi ini secara keseluruhan, termasuk loyalitas pengikut jangka panjang. Bagaimana itu? Sekali lagi Pak Kim. Bagaimana sih mengukur keberhasilan IMC gitu kan? Mengukur keberhasilan. Mengukur keberhasilan kan saya menggunakan teori IMC, integrated marketing komunikasi gitu ya, untuk secara keseluruhannya, termasuk loyalitas pengikut jangka panjang. Menurut saya strateginya Kak Kim, sekali di Kim. Terus aku terus. Bagaimana gitu mengukur keberhasilan IMC secara keseluruhan, termasuk loyalitas pengikut atau follower dalam jangka waktu yang sangat panjang gitu ke depannya. Saya mengukur akun Instagram @gaya2 dengan seberapa banyak orang atau followers mendapatkan manfaat dari konten-konten yang saya buat. Jikalau memang follower saya dapat berinteraksi, maka keberhasilan saya itu berhasil atau sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu. Kalau berinteraksi, contohnya saya mengepost satu foto dan mereka berinteraksi dan mengambil manfaatnya dari apa yang saya post, itu sebuah atau mengukur keberhasilan akun dari @Korea. Apalagi sampai sampai bisa menjadi klien. Contohnya saya mau foto menggunakan jasa saya, contohnya jasa @gaya2, yaitu bentuk sebuah keberhasilan. Itu cara saya mengukurnya gitu. Ketika semakin banyak ya order ya itu itu cara saya mengukur keberhasilan dari akun @gaya2. Mengukurnya dari situ aja. Yang pertama, memberikan manfaat kepada orang lain, lalu bisa berinteraksi dan menjadi klien gitu. Dan itu untuk jangka yang sangat panjang, jadi biar keterusan order lagi. Oke, baik, itu mungkin cukup segitu saja untuk wawancaranya. Terima kasih ya. Sama-sama. Hapunten Pak Kim pilih jawaban anak tidak sesuai dengan Pak Kim Hoyong punya. Hapunten. Ya siap. Ayo. Yuk, terima kasih guys. Iraha atau dari dirinya latih ini orang latih nggak lah baik ayo nggak saya murid seberiji eta